Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Presiden Prabowo belum menunjuk secara definitif Kepala Negara memilih pejabat sementara atau ad interim. Informasi sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin disebut merangkap sebagai Menko Polkam. Menko Polkam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya, Mas? Emang kenapa, Mas, Menko Polkam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu, Karena kemarin kericuan kemarin, Mas. ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Lalu benarkah reshuffle kabinet terkait dengan peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan kemudian akan bergabung juga ada politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat malam Mas Burhan, Mas Hendar. Malam Mas Hendarsam, Mas Anggi. Ya, selamat malam. Saya akan ke Mas Burhan dulu, Mas. Jadi menurut Mas Burhan ini, apa pertimbangan utama Presiden dalam memilih nama-nama menteri yang baru saja dilantik, Mas? Memang tidak ada sebab tunggal berkaitan dengan reshuffle kali ini. Ini reshuffle kedua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, meskipun beliau belum genap 1 tahun sebagai Presiden. Artinya reshuffle bisa terjadi kapan saja dan terhadap menteri siapa saja. Dan saya sebut tidak ada sebab yang tunggal karena variatif. Jadi misalnya Bu Sri Mulyani, saya kira beliau terkena bongkar pasang tidak bisa lepas dari isu sebelumnya, di mana beliau meminta waktu bertemu dengan Pak Prabowo setelah rumahnya terkena sebagai sasaran penjarahan. Sepertinya beliau merasa sudah kurang nyaman karena ada perasaan sebagai representasi pemerintah keamanannya tidak dijamin. Dan isu pengunduran diri beliau kan menguat, seperti yang dilaporkan oleh majalah terkemuka ya, Tempo. Artinya masalah personal berkaitan dengan Ibu Sri Mulyani. Meskipun kita tahu Pak Prabowo beberapa kali mencoba untuk mempertahankan beliau, Bu Sri Mulyani ini. Nah kemudian kalau nama-nama lain memang sangat spekulatif, misalnya Budi Ari, namanya santer sebelumnya terkena bongkar pasang karena tersangkut isu hukum, ya. Meskipun belum sepenuhnya benar, tetapi cukup mengurangi kepercayaan publik terhadap namanya. Apalagi kita tahu Pak Prabowo punya program berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, yang tentu saja diperlukan orang yang punya kedekatan khusus, dan pengganti beliau, pengganti Pak Budi Ari adalah Ferry, yang kita tahu lama sekali bersama Pak Prabowo ya, baik di organisasi Tani maupun di Gerindra. Nah, nama lain seperti Pak BG memang namanya sempat dibicarakan publik karena tidak muncul di saat-saat gentingnya, yaitu pada saat aksi massa, dan saat yang bersamaan figur Pak BK yang kita tahu menjadi jembatan dengan PD Perjuangan dengan Pak Prabowo sepertinya tidak terlalu maksimal, karena ekspektasi Pak Prabowo untuk menarik PD Perjuangan ke dalam pemerintahan itu terkesan bertepuk sebelah tangan. Terutama setelah Pak Prabowo memberikan amnesti, PD Perjuangan belum juga menyambut ajakan untuk bergabung dengan pemerintah. Dan karena itu sepertinya peran Pak BG menjadi kurang relevan kalau misalnya PDI Perjuangan tidak secara resmi mendukung pemerintah. Jadi secara umum saya melihat tidak ada sebab tunggal, ya, dan ada dua momentum, Anggi, yang dipakai oleh Presiden Prabowo sekaligus melakukan reshuffle. Yang pertama adalah momentum berkaitan dengan pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh.
yang sudah disetujui oleh DPR. Jadi sekaligus mengangkat menteri baru, menteri haji dan umroh, kemudian mengangkat menteri-menteri baru hasil reshuffle. Yang kedua adalah mungkin berkaitan dengan rencana pengunduran diri Bu Sri Mulyani. Jadi dua momentum ini yang kemudian berkembang menjadi reshuffle bukan hanya pada dua pos kementerian itu saja. Oke, saya ke Mas Hendarsa. Mas, tadi Mas Burhan sempat menyinggung soal partai ya. Jadi kalau dari kacamata Anda sendiri, dari kacamata partai, keputusan ini memang sudah menjadi kebutuhan atau lebih karena faktor politik? Agak sulit saya menjawabnya karena memang ini kan hak prerogatif dari Pak Presiden sendiri untuk menentukan adanya reshuffle, bahwa reshuffle merupakan suatu hal yang fitrahnya itu biasanya di tiap pemerintah kan selalu ada, dan ya momen yang selalu menjadi spekulasi itu hari ini terjadi ya. Prof. Burhan tadi sudah mengatakan banyak variabel dan itu merupakan ini Prof. Burhan lah untuk mengatakan hal tersebut, kapasitas Prof. Burhan untuk mengatakan hal tersebut saya tidak tepat. Cuman saya ingin mengomentari satu yang mungkin terkait dengan masalah internal dari Partai Gerindra sendiri, melihat bahwa profil dari Ferry Juliantono, Bang Ferry Juliantono yang tentunya memang kami lihat mempunyai kapasitas karena memang sudah core-nya memang dia di koperasi dari dulu, kalau bisa dilihat dari CV beliau juga, dan juga tentunya di samping itu bahwa Kementerian Koperasi menurut saya memang harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar mengerti tentang pikiran-pikiran dan ideologi Pak Prabowo, bahwa bagaimana Koperasi Merah Putih ini ya, koperasi ya pada umumnya ini memang termaktub dalam gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran kebangsaan beliau yang diimplementasikan kemudian dalam contohnya salah satunya yaitu Koperasi Merah Putih saat ini. Dan tentunya diperlukan orang yang benar-benar mengerti alam pikir dan ideologi dari Pak Prabowo dan bagaimana untuk mengimplementasikannya. Jadi menurut saya, kalau dari saya hanya itu yang saya bisa tanggapi. Kalau untuk yang lainnya variabelnya kapasitas dari Prof. Burhan yang bisa saja saya. Oke, ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita melihat yang terjadi hari ini ya Mas ya. Jadi dengan naiknya, kita melihat bahwa ada perangkap jabatan di sini. Kemudian juga, apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan penanganan keamanan yang sedang jadi fokus pemerintah saat ini, Mas Burhan? Iya, kalau kita lihat penampilan Pak Menhan, Pak Syafri Samsudin beberapa waktu belakangan, yang menurut saya mengambil sebagian dari porsi Pak Menko Polhukam saat itu, Pak BG. Jadi publik kan mempertanyakan kenapa Pak BG tidak muncul, padahal itu kafling atau portofolionya Pak BG. Sepertinya hari ini jawaban dari tanda kutip hilangnya Pak BG beberapa hari terakhir. Jadi dan apalagi Pak Syafri mendapatkan tugas ad interim ya, bukan semata-mata sebagai Menhan, tapi untuk sementara memegang posisi kunci juga sebagai Menko Polhukam. Nah, itu isu yang krusial. Tapi saya lebih tertarik ya untuk membicarakan pengganti Bu Sri Mulyani, karena terus terang dari nama-nama yang dilantik oleh Pak Prabowo, sepertinya pasar belum sepenuhnya menerima Pak Purbaya, dan itu terlihat dari turunnya indeks saham kita cukup jauh, terutama di sektor bank himbara ya, itu cukup besar ya dropnya. Kemudian juga rupiah juga cukup terpukul, bahkan beberapa analis ekonomi membandingkan pada masa aksi-aksi massa beberapa waktu lalu bahkan sampai berujung pada kekerasan, dropnya nggak sejauh ini. Bukan karena Bu Sri Mulyani lebih dipercaya oleh pasar, tapi mungkin Pak Purbaya perlu membuktikan kepada pasar dan dunia internasional bahwa pilihan terhadap beliau tepat. Jadi track record Pak Purbaya harus dinaikkan size-nya, profilnya, karena ini isu yang sangat kunci. Ya, kita tahu Pak Prabowo punya banyak agenda populis yang cukup menyita anggaran,
Dan kalau misalnya profil pengganti Bu Sri Mulyani dianggap pasar tidak cukup meyakinkan terhadap disiplin fiskal, itu bisa bahaya buat pemerintah, buat bangsa ini. Jadi saya pengen kasih benefit of the doubt buat Pak Purbaya, saya kenal baik beliau. Semoga beliau bisa menjawab keraguan pasar dengan terobosan-terobosan yang meyakinkan. Karena bagaimanapun Bu Sri Mulyani udah terlalu lama ya menjadi Menteri Keuangan. Mas Burhan, perlu sosok baru, tetapi sosok baru yang bisa menjawab tantangan ekonomi hari ini. Oke, berarti dengan digantinya Bu Sri Mulyani ini belum memuaskan publik ya, Mas ya? Jadi sebenarnya kan Bu Sri Mulyani udah lama ya, sejak zaman Pak SBY sudah menjadi Menteri, kemudian zaman Pak Jokowi, kemudian zaman Pak Prabowo. Pak Prabowo juga terkesan atau terdengar, misalnya kalau kita baca majalah Tempo, itu meyakinkan Bu Sri Mulyani untuk bertahan. Tetapi lagi-lagi kejadian kemarin ketika Bu Sri Mulyani rumahnya menjadi sasaran penjarahan, itu beliau sepertinya sudah kehilangan kenyamanan untuk tetap bertahan. Jadi ya nggak bisa dipaksa juga. Nah, memang ya, ketika Bu Sri Mulyani akhirnya diganti, itu kan soal waktu karena beliau sudah lama sekali di pos kementerian di lapangan Banteng ini. Cuma yang saya lihat dari kawan-kawan saya kebetulan aktif mengisi political outlook depan para investor, itu pengganti Bu Sri Mulyani ini. Ya. Jadi bukan soal Bu Sri Mulyani diganti, tetapi siapa penggantinya. Nah, mungkin di situ sekaligus menjadi tantangan ya buat Mas Purbaya untuk membuktikan keraguan pasar itu salah. Tetapi paling tidak per hari ini, minimal sejak siang tadi diumumkan penggantian, itu terjadi koreksi cukup tajam, indeks saham maupun rupiah. Harapan saya tidak berlama-lama gitu ya, Pak Mas Purbaya mampu membuktikan, terutama untuk menjaga tadi keuangan kita gitu. Oke, yang penting adalah siapa yang penggantinya, begitu ya Mas Burhan. Nah, saya ke Mas Hendarsam. Mas, reshuffle ini juga kemudian kita melihat apakah memang ada dinamika koalisi atau mempengaruhi dinamika koalisi pemerintah? Apakah ada tanda-tanda pergantian yang ini justru bisa bikin ketegangan di internal? Partai yang kemudian jatahnya ada yang kurang atau ada partai yang justru jadi nambah begitu, Mas Hendarsam? Kalau masalah gini ngelihatnya ya. Saya nggak mau melihat ini sebagai, saya disclaimer dulu, saya tidak mau melihat ini dari sudut pandang politik tegang sapi ya. Tapi kalau kita mau implementasikan hal tersebut ya kan, bahwa apakah ada jatah yang berkurang atau tidak, ya yang diganti juga toh kader-kader dari partai itu sendiri. Jadi kan memang tidak ada hal yang terganggu dengan tanda kutip pos-pos yang akan diisi kan oleh mereka-mereka yang sudah diganti. Jadi saya rasa tidak ada hal yang tidak ada hal yang begitu signifikan tentang masalah itu juga. Dan juga yang kedua, semua juga sudah tahu bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Siapapun itu, dari partai manapun itu adalah hak prerogatif beliau untuk menggantinya. Dan juga yang tentunya kita berharap bahwa dengan Menko Polhukam interim yang baru ya kan, Pak Safri ini menjadi jaminan mutu ya, bahwa keamanan ke depan akan sangat jauh lebih baik ya kan, dan kondusif, mengingat track record beliau juga yang sudah sangat-sangat berpengalaman di dunia militer tentunya. Dan kita berharap bahwa ini menjadi momentum ke depan. Indonesia akan tetap kondusif. Bagaimana kita melihat kemarin contohnya beberapa event ya, setelah event musik ya, ada Dewa 19 dengan datang bule-bule dari luar juga, dan kemudian ada acara pesta pora juga, menandakan bahwa sebenarnya ketika Pak Presiden sudah mengatakan akan mengambil langkah tegas dan kemudian juga memberikan ruang yang adil bagi aparat dan bagi korban ya pada saat itu terluka, itu memberikan kepastian bahwa memang Indonesia itu kondusif. Oleh karena itu gerakan Indonesia kondusif yang saya canangkan ya secara pribadi dengan teman-teman di lingkar Nusantara itu
mudah-mudahan memang Oke. benar-benar bisa terjalin dan itu sudah dibuktikan selama ini gitu. Baik, baik Mas Hindarsam, Mas Burhan. Yang penting adalah kita tentu berharap siapapun nanti menterinya, pelayanan dan kebijakan akan lebih baik dan kita sama-sama berharap bahwa ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat begitu. Mas Burhan, Mas Hindarsam, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.